Kita awali informasi pagi hari ini, pemirsa, kericuhan mewarnai pencoblosan di Surabaya, Jawa Timur. Seorang warga yang diduga tidak sabar mengantri di tempat pemungutan suara TPS terlibat keributan dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS hingga menumpahkan tinta pemilu. Proses jalannya pencoblosan di TPS tersebut pun dihentikan sementara. Warga yang sedang menunggu giliran pencoblosan di tempat pemungutan suara TPS 33 Perumahan Rungkut Mapan Barat, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, dikejutkan dengan keributan yang terjadi di pintu masuk TPS. Seorang perempuan warga perumahan terlibat adu mulut dengan seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Keributan yang menjadi tontonan warga ini mengakibatkan meja petugas KPPS berantakan. Bahkan tinta pemilu tumpah akibat insiden ini. Diduga keributan terjadi akibat kesalahpahaman. Masalahnya tadi masalah antrinya aja kan, karena mungkin merasa agak lama, jadi agak mungkin capek juga kali ya yang antri itu ya. Nah terus dia mungkin nggak sabaran di satu sisi dari pihak KPPS, anggota KPPS mungkin juga karena capek ya tadi malam. Udah ngelembur sampai malam-malam, kadang-kadang kemarinnya itu juga ngelembur sampai pagi, dari fisik juga. Insiden keributan ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan penengah kedua belah pihak, petugas dari Bawaslu Kota Surabaya. Dampak dari keributan tersebut, jalannya proses pencoblosan di TPS 33 dihentikan sementara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Warga bergotong royong membawa jenazah Mustaqim untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Jember, Jawa Timur. Mustaqim meninggal dunia usai tersetrum saat membenahi mix sound system di TPS 035 desa setempat. Korban sempat mengecek mix sound system saat pencoblosan di TPS. Diduga ada kabel listrik yang mengelupas dan dipegang korban, hingga akhirnya korban tersengat listrik. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Jatiroto, namun nyawanya tak tertolong. Kesetrumnya itu pakai betulin emek gitu. Waktu itu udah tak tertolong lagi, udah lama gak ketemu. Yang saya sama saudara saya. Terus tadi korban dibawa ke Jatiroto, udah gak tertolong. Gitu ya. Okay. Sementara proses pencoblosan di TPS 035 ini tetap berlangsung aman dan lancar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, tak hanya tokoh masyarakat dan politisi, sejumlah artis dan selebritas juga turut menggunakan hak pilih mereka. Mereka mencoblos ke tempat pemungutan suara di dekat rumah mereka masing-masing. Artis dan penyanyi Anang Hermansyah dan keluarga menggunakan hak suaranya di TPS 87 Villa Cineremas, Depok, Jawa Barat. Tempat pemungutan suara terletak tak jauh dari rumah keluarga Anang Hermansyah, memilih berjalan kaki ke TPS tersebut. Anang Hermansyah yang juga merupakan calon legislatif Dapil 8 Bogor mengaku optimis atas perolehan suara untuknya. Sementara keluarga pedangdut fenomenal Inul Daratista bersama keluarganya mencoblos di TPS 184 yang berlokasi di dekat rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Inul datang bersama sang suami Adam Suseno dan anaknya Yusuf Ivander. Meski hujan, artis asal Jawa Timur ini terlihat bersemangat menggunakan hak suaranya. Dari ketiga paslon ini, saya yakin semuanya punya visi misi yang bagus gitu untuk negeri ini ke depan gitu. Tapi ya semua tergantung dari suara rakyat ya yang memilih. Kalau saya sih lebih berharap kepada suara rakyat lebih didengar, terus dan tentunya mungkin lebih makmur kali ya. Semua kandidat pileg adalah yakin dengan perjuangan kemarin. Bahwa kita semua pileg, semua calon wakil presiden juga berjuang dengan luar biasa, apapun adalah keputusan rakyat.
Selain itu, bakal calon anggota legislatif Partai Perindo, Aldi Taher, antusias dalam menggunakan hak pilihnya di TPS 69 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Aldi mengatakan bahwa dirinya sangat senang bisa menjadi bagian dari caleg Partai Perindo dan berharap pemilu kali ini berlangsung jujur dan adil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tempat pemungutan suara atau TPS di Surabaya dibangun warga di atas kuburan. Semakin seram dan horor karena semua petugas KPPS berkostum hantu. TPS unik ini sengaja dibuat agar menambah antusias warga untuk menggunakan hak suaranya di pemilu 2024. Di TPS 31 Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, petugas KPPS menggunakan kostum seragam sekolah. Horor, yaitulah kesan pertama saat memasuki TPS 23 di RW 4 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Surabaya. TPS ini berada di tengah tempat pemakaman umum TPU Rangkah dan dibangun di antara batu nisan makam. Suasana TPS semakin seram dan menakutkan karena petugas KPPS berdandanan dengan kostum hantu seperti pocong, kuntil, anak tuyul hingga iblis. Cara unik dan nyeleneh ini sengaja dilakukan agar warga antusias datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Terbukti sesuai daftar pemilih tetap DPT jumlah warga mencoblos mencapai 264 orang. Pakai antusias horor ini memangnya tujuan saya bukan untuk mencari apa-apa, untuk mengenalkan adik-adik warga bahwa sekarang tuh selanjutnya saudara pemilihan umum Muhammad Fatur saya untuk supaya nggak golput aja gitu aja tujuannya aja, jadi untuk antusias warga aja. Alhamdulillah dengan adanya penataan seperti ini itu antusias warganya cukup banyak. Jadi dari tadi saya lihat ada 264 DPT. TPS unik ini sengaja dibuat karena tak lepas dari adanya hadiah dari Pemkot dan Forkompimda Surabaya, di mana kategorinya adalah yang terunik dan partisipasi pemilih terbanyak. Untuk menarik minat masyarakat yang hadir mencoblos ke tempat pemungutan suara, petugas KPPS TPS 31 Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan menggunakan pakaian unik yaitu seragam sekolah. Penampilan mereka pun lucu layaknya murid SD hingga siswa SMA. Untuk KPPS 31 Kebagusan, Agus mengatakan dengan menggunakan seragam sekolah, masyarakat yang memberikan hak suaranya di TPS dapat terhibur. Dan itu, kostum seragam sekolah juga dapat menginspirasi anak muda untuk terlibat dalam mensukseskan pemilu. Dari Surabaya, Jakarta, Yuda Prawira, Helmi Sembati melaporkan. Pemirsa, seorang saksi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjadi korban pengeroyokan saat menjalankan tugas di TPS di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Diduga pengeroyokan ini berawal dari korban yang menegur salah satu pemilih. Salah seorang saksi, salah satu pasangan calon presiden di TPS Desa Tanah Periuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, tiba-tiba dikeroyok beberapa orang. Beruntung aksi pengeroyokan tersebut cepat dilerai oleh warga yang dan petugas. Kemudian korban langsung dilarikan ke lokasi yang lebih aman bersama sang adik yang turut membantu guna menghindari hal yang tak diinginkan. Diduga kejadian bermula saat korban menegur salah seorang pemilih karena keluar dari pintu masuk. Tak berapa lama, datang sekelompok orang lalu mencekik korban. Adik korban yang ada di lokasi langsung membantu hingga sempat terjadi perkelahian sebelum akhirnya dilerai warga. Pencoblos itu keluar dari pintu masuk, maka saya tegur. Kami tegur panitianya, kemudian kami tegur yang pencoblos itu. Akhirnya oleh yang pencoblos tadi dia ngomong uji nek namenga kalau bahasa kita kan. Korban tak alami luka serius, namun di kepala korban menderita luka lebam. Korban langsung melakukan visum et repertum dan melaporkan peristiwa ini ke Polres Musirawas. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman melaporkan. Pemirsa, dari peraturan Komisi Pemilihan Umum, penghitungan suara dilakukan KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh pasangan calon presiden dan wakil presiden. KPU menyatakan 668 TPS berpotensi melakukan pemungutan suara ulang. Di antaranya adalah sebagaimana juga sudah diketahui oleh teman-teman semua, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024
telah terjadi pengrusakan alat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada 92 TPS jam 18 WIB tadi. Terdapat permasalahan surat suara tertukar yang terjadi di 388 TPS, 388 TPS tersebar pada 79 kabupaten kota, 668 TPS, saya ulangi lagi, 668 TPS di 5 kabupaten kota pada 4 provinsi yang berpotensi dilakukan pemungutan suara susulan. Calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut meriah para pendukung saat menuju Istora Senayan untuk menyampaikan pidato. Sejak keluar dari rumah, warga mengeluh-elukan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Keduanya langsung disambut antusias warga yang telah menunggu di luar rumah. Prabowo pun sempat mencium anak balita yang digendong orang tuanya saat menghampiri rombongan Prabowo Gibran. Antusias sambutan warga yang ingin menyampaikan ucapan selamat atas keunggulan perolehan suara atas hitung cepat tak putus panjang perjalanan Prabowo menuju Istora Senayan. Setibanya di Istora, Prabowo Gibran disambut para pimpinan parpol koalisi dan langsung menuju podium untuk menyapa para pendukung. Kita melihat rakyat di seluruh pelosok tanah air datang berbondong-bondong ke TPS melaksanakan pemilihan umum dengan riang, dengan tenang, dengan suasana kekeluargaan dan dengan penuh kedamaian. Hasil hitung cepat semua lembaga survei menunjukkan pasangan Prabowo Gibran menang dalam sekali putaran mengalahkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Prabowo pun berjanji akan merangkul seluruh peserta Pilpres dan melindungi serta mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Prabowo mengajak semua pihak menatap dan menyongsong masa depan menuju Indonesia maju dengan mengedepankan persatuan dan persaudaraan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hasil quick count atau hitung cepat pemilu 2024 di berbagai lembaga survei menempatkan paslon Prabowo Gibran memiliki perolehan suara teratas. Hal ini ditanggapi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang meminta para pendukung tenang dan menunggu hasil perhitungan resmi KPU. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud memantau hasil hitung cepat pemilu 2024 di Posko Pemenangan Tekumar, Jakarta. Kegiatan pantauan hasil hitung cepat dilakukan setelah Ganjar dan Mahfud melakukan pencoblosan di kediaman masing-masing yang berada di Semarang dan Yogyakarta. Menanggapi hasil quick count, Ganjar meminta pendukungnya untuk tetap tenang. TPN masih menunggu perhitungan manual sampai akhir Maret dan meminta para pendukungnya untuk tetap tenang dan bersabar menunggu hasil yang ada. Kita akan mengikuti semua apa yang diberitakan dan tentu penghitungan akhir nanti sampai Maret. Jadi hari ini dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat. Untuk sementara, perhitungan hasil quick count menempatkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran di urutan pertama dan paslon nomor urut 01 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar berada di urutan kedua. Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pemungutan suara telah berlangsung. Dari hasil penghitungan suara di TPS setempat, ketiga paslon pun unggul di TPS tempat mereka mencoblos. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri dan anaknya Siti Atikoh dan Alam Ganjar mencoblos di TPS 11 Kelurahan Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah. Ganjar pun mengaku siap dengan apapun hasil penghitungan suara di Pilpres 2024 kali ini.
Sementara cawapres nomor urut 03 Mahfud MD menggunakan hak suaranya di TPS 106 di Padukuhan Sambilegolor, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, didampingi anak dan istrinya. Ganjar Mahfud pun unggul dalam penghitungan hasil pemilu presiden di TPS tempat mereka mencoblos. Di TPS 11 Lempong Sari, paslon nomor urut 03 mendapat 172 suara. Sementara di TPS 106 Sambilegolor, Sleman mendapat 127 suara. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mencoblos di TPS 33 Bojongkoneng Hambalang. Sementara Cawapres Gibran Rakabuming Raka menyalurkan hak suaranya di TPS 34 Manahan Banjarsari Solo. Prabowo Gibran pun unggul di TPS tempat mereka mencoblos, yakni 236 suara di TPS 33 Hambalang dan 110 suara di TPS 34 Manahan Solo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mencoblos di TPS 60 Lebak Bulus bersama keluarganya. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memberikan hak suaranya di TPS 23 Kemang, Jakarta Selatan. Pasangan Capres-Cawapres Anies Caimin menang telak di tempat pemungutan suara mereka mencoblos. Di TPS 60, pasangan Anies Caimin mendapat 140 suara, sementara di TPS 23 132 suara. Dengan persentase suara hampir 100% dari berbagai lembaga survei, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan pesta demokrasi versi quick count. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia merekomendasikan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia. Bawaslu membenarkan video viral tentang 2.000-an surat suara yang dikuasai seseorang lalu dicoblos di Kuala Lumpur menjadi salah satu pertimbangan pemungutan suara ulang. Temukan peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang kemudian Panwaslu Kuala Lumpur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi kepada PPLN Kuala Lumpur sebagai berikut. Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode POS di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling KSK di seluruh wilayah Kuala Lumpur. 3. Melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan surat suara keliling. Pemirsa, pendukung Prabowo Gibran di Subang, Jawa Barat dan Brebes, Jawa Tengah menggelar sujud syukur dan menggunduli rambutnya. Mereka bersyukur karena Prabowo Gibran menang satu putaran di Pilpres 2024 setelah melihat hasil hitung cepat berbagai lembaga survei. Lebih dari 30 orang pendukung Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran rela digunduli rambutnya di Lembur Pakuan, Kecamatan Dawon, Subang, Jawa Barat. Aksi gundul massal ini dilakukan sebagai rasa syukur mereka atas keyakinan kemenangan satu putaran Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Dari berbagai lembaga survei, pasangan nomor urut 02 meraih 50% lebih suara. Selain menggelar aksi gundul massal, mereka juga melakukan sujud syukur atas kemenangan Prabowo Gibran. Mensukseskan berhasilnya Bapak Prabowo nomor 2. Sudah aja segitulah. Terus sebagai rasa syukur? Ya, sebagai rasa syukur ke Bapak Prabowo menang sama ayah. Ya. Usai nonton bareng hasil perhitungan cepat yang menyatakan pasangan nomor urut 2 memperoleh lebih dari 50% suara, relawan Progrib yang terdiri dari petani dan pedagang ini merayakan euforia kemenangan di gudang bawang merah di Jalan Raya Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes. Terkait kemenangan Prabowo Gibran sekali putaran. Terus mereka kenapa melakukan aksi gundul? Sebagai rasa syukurnya, dan mereka juga sudah janji kalau memang Prabowo sekali putaran pasti akan cukur gundul semuanya. Ini relawan dari mana saja ini? Rata-rata semuanya dari Progrib Prabowo Gibran Kabupaten Brebes. Aksi cukur gundul dilakukan sesuai dengan janji para relawan sebelumnya yang akan melakukan cukur gundul bila Prabowo Gibran menang satu putaran. Dari Subang, Jawa Barat dan Brebes, Jawa Tengah, Yudi Haryawan dan Unibar melaporkan. Pemirsa, ribuan warga RW 08 Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara batal mencoblos karena logistik pemilu yang disimpan di gudang rusak akibat terendam air. Sementara di Jalan Sawalio, Tambora, Jakarta Barat, 4 tenda tempat pemungutan suara TPS ambruk diterjang hujan. Pencoblosan dipindahkan ke sekolah yang tak jauh dari TPS ambruk.
Puluhan kotak logistik yang disimpan di dalam gudang hancur akibat terendam air menyebabkan 3.500 warga yang terdaftar di 12 TPS, mulai dari TPS 141 hingga TPS 152 di Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, gagal menggunakan hak pilihnya. Diduga genangan air hujan masuk melalui celah lantai hingga air setinggi 10 cm merendam kotak suara dan surat suara. Rencananya warga RW 08 mengikuti pemilu susulan menunggu jadwal dari KPU Kota Jakarta Utara. Sementara akibat hujan deras disertai angin kencang mengguyur di hari pemilu, 4 tenda pemungutan suara di Jalan Sawalio, Tambora, Jakarta Barat ambruk. Sebanyak 800 orang dari 4 TPS ini terpaksa mencoblos di sekolah. Sementara lantaran surat suara untuk Pilpres hilang, TPS 60 Kampung Cibodas, Kota Cimahi, Jawa Barat terpaksa menunda pencoblosan. Sementara di TPS 005 di Desa Sugiwaras, Jombang, Jawa Timur, ratusan orang kecewa tak bisa coblos karena jumlah surat suara kurang. Aktivitas pencoblosan pemilu 2024 di TPS 60 Kampung Cibodas, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, terpaksa ditunda lantaran logistik surat suara presiden dan wakil presiden tidak ada di dalam kotak suara yang tersegel. Saat diperiksa, sebanyak 225 surat suara Pilpres di dalam kotak suara hilang. Pihak PPS pun menangguhkan pencoblosan untuk 4 jenis surat suara lainnya. Jadwal pencoblosan di TPS 60 ini akan diputuskan lebih lanjut oleh pihak KPU. Jadi posisi ini sekarang dikembalikan semua ya, dengan beri cara yang mungkin di sana saya buat sendiri. Suara tidak ada semua presiden. Jadi untuk kedepannya mungkin di sana nanti nunggu informasi dari pihak KPU ya Pak ya. Bilangnya maksimal mungkin 2 hari 3 hari atau sebelum 2 hari itu. Sementara ratusan warga yang semangat hendak menggunakan surat suaranya di TPS 005 di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terpaksa kecewa karena pencoblosan dihentikan. Penundaan pencoblosan dilakukan karena jumlah surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden kurang. Dari Bandung, Jawa Barat dan Jombang, Jawa Timur, tim iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana menyalurkan hak suaranya di TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Hasil perhitungan suara di TPS 10, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mengungguli kedua paslon lainnya dengan perolehan suara 37 dari 87 suara yang masuk. Presiden Jokowi hadir bersama Ibu Negara Iriana di TPS 10 yang berada di kantor Lembaga Administrasi Negara LAN, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Pencoblosan dimulai pukul 8.30 WIB. Setelah menggunakan hak suaranya di bilik suara, Presiden dan Ibu Negara kompak menunjukkan jari kelingkingnya dan sudah cium tinta. Proses pencoblosan di TPS 10 selesai pada pukul 13 WIB. Lanjutkan perhitungan suara di TPS tersebut. Hasil perhitungan suara, Prabowo Gibran mengungguli dua paslon lainnya dengan perolehan suara 37 dari 87 suara yang masuk. Sedangkan Anies mendapatkan 29 suara dan Ganjar mendapatkan 20 suara. Ada satu suara yang dianggap tak sah namun coblos 2 nomor sekaligus. Dari Jakarta, Ismailia Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, tempat pemungutan suara 15 di Komplek Pepabrik Kunciran, Kota Tangerang mengusung tema Valentine untuk menarik partisipasi warga dalam pemilu 2024. Ada yang berbeda di tempat pemungutan suara TPS 15 yang berada di Komplek Pepabrik Kunciran, Kota Tangerang. TPS yang didirikan di halaman sekolah ini dihias dengan berbagai ornamen berwarna merah muda. Kain penutup tenda dan meja dibuat senada dengan warna pink. Bahkan, panitia membuatkan spot foto bagi mereka yang telah melakukan pencoblosan. Sebanyak 290 warga Komplek Pepabri menggunakan hak pilihnya di TPS 15 ini. Warga berharap pemilu berjalan aman, damai, dan penuh kasih sayang.
karena hari ini bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, kita semua warga Komplek Pepabri insya Allah memilih dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta. Tema yang hari ini momen yang sangat kesempatan Mas ini untuk memilih yang terpilih dengan momen yang cinta kasih untuk semua. Kami adalah perwakilan dari anak-anak kebetulan sekolahnya di Al-Baghdad. Pemilu yang bertepatan dengan Hari Kasih Sayang menjadi alasan panitia pemungutan suara di TPS 15 Kunciran ini membuat TPS dengan konsep Hari Kasih Sayang. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, kue pastry atau kue panggang biasanya ditemui di mal atau di kafe. Namun di Depok, Jawa Barat, kue pastry dijual menggunakan gerobak dengan tampilan dan rasanya tidak kalah lezat. Menggunakan gerobak kecil di pinggir jalan Komjen Pol M. Yasin atau akses UI Depok, Jawa Barat, Saida menjajakan kue pastry ala Prancis lezat seperti yang biasa kita temui di toko-toko roti ternama. Wanita ini pun menyediakan oven pemanggang mini di gerobaknya agar kue-kuenya selalu hangat. Berawal dari hobi membuat kue, Saida pun sudah belajar membuat dan menjual pastry sejak beberapa tahun lalu. Terdapat 6 jenis kue pastry yang dijual Saida, seperti croissant, bomboloni, cromboloni, kanel, cheese galore, dan koin aman. Dengan harga mulai dari Rp16.000 hingga Rp25.000. Kue pastry atau kue panggang ini pun diburu para pecintanya dan cocok dinikmati sebagai teman ngopi. Taburan topping yang terpanggang di atas roti yang renyah menambah kelezatan kue. Kirim-kirim ke kafe-kafe juga, jadi gak jauh beda sama rasa. Alhamdulillah nanti udah sampai ke Ternate. Ya menurut aku sih worth it ya, karena di kafe-kafe kan agak mahal. Ini sih worth it sih harganya, jadi ya aku mau ngerasain, semoga enak. Dalam sehari, Saida sedikitnya dapat menjual 200 kue pastry. Nah, untuk Anda yang ingin mencobanya, Anda bisa mampir ke gerobak pastry Saida yang buka sejak pukul 7.30 pagi hingga pukul 1 siang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Chairwoman Miss Indonesia Foundation Liliana Tanusudibyo menghadiri press conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2024 di MNC Studios Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada ajang Miss World 2024 yang akan digelar di Mumbai. Indonesia akan mengirim 1 finalis yang akan berkompetisi serta mengenalkan budaya Indonesia. Kontes kecantikan dunia Miss World akan kembali digelar di Mumbai, India pada 18 Februari hingga 9 Maret 2024 mendatang. Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa akan berangkat menuju Mumbai untuk mewakili Indonesia berkompetisi dengan 120 negara lainnya. Dalam press conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2024 di MNC Studios, Chairwoman Miss Indonesia Foundation Liliana Tanusudibyo menaruh harapan agar Audrey mampu meraih hasil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia. Dengan Project Beauty with a Purpose untuk break the silence itu sangat tidak mudah untuk mengupasnya. Karena dengan ini berbicara tentang kekerasan seksual, tentang abusif, pesan saya untuk Audrey tetap tenang, lakukan yang terbaik, dan jangan lupa berdoa. Tetap humble, tetap positif, apa yang dilakukan, lakukan segala sesuatu positif, dan saling menolong. Dalam ajang internasional ini, Audrey akan mengkampanyekan Break the Silence untuk kompetisi Beauty with a Purpose, dengan tujuan menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Membantu korban untuk bisa pulih ya, secara fisik, secara mental, dan we want to be there in their recovery journey. Kita bantu bawa dia ke psikolog di Kementerian PPA, kita juga bantu dia bisa berkembang, dan kita juga coba bantu dia kasih support secara hukum ada dari RPA Perindo.
Sebagai finalis pada Miss World 2024, Audrey Vanessa telah menyiapkan diri selama 1 tahun bersama tim dari Yayasan Miss Indonesia. Audrey juga akan mengenalkan tari ruai dari Kalimantan Barat pada ajang internasional di Mumbai, India ini. Dari Jakarta, Elsie Casey, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, orang tua memberi nama anaknya pasti yang terbaik. Sebab nama ialah doa dan harapan. Seperti halnya pasangan suami istri Suwarno dan Heni, warga Sragen, Jawa Tengah, yang memberi nama anaknya Joko Widodo Ma'ruf. Bocah yang satu ini memiliki nama unik, lantaran sang ayah tak tanggung-tanggung memberi nama orang nomor 1 dan 2 di Indonesia, Joko Widodo Ma'ruf. Sang anak lahir 2019 lalu dengan bobot tubuh 3,2 kg dan panjang 51 cm. Kini sudah bertumbuh dewasa di usianya ke-5 tahun. Suwarno, sang ayah, mengatakan pemberian nama anak ketiganya itu merupakan spontanitas di samping bertepatan dengan tahun politik. Pemberian nama anak ketiga itu karena dirinya penggemar berat Presiden ke-7 Joko Widodo. Kelahiran Joko Widodo Ma'ruf disambut gembira kedua pasangan yang menikah pada tahun 1998 silam. Jokowi Ma'ruf ya? Joko Widodo Ma'ruf. Oh, Joko Widodo Joko Widodo Ma'ruf. Sudah umur berapa ini, Mas? Sudah umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Perjalanan ke rumah sakit dari tadinya sih mau ke Butuh itu, ke tempatnya Bu siapa itu. Terus di situ nggak bisa, terus dilarikan ke Sragen. Suwarno dan Heni berharap Joko Widodo Ma'ruf bisa tumbuh menjadi anak yang saleh, berbakti kepada kedua orang tua, dan berguna bagi nusa bangsa. Tentu juga pintar dan rendah hati, seperti Pak Jokowi, ucap pria yang sehari-hari bekerja serabutan tersebut. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, paslon nomor urut 01 Anies Baswedan beserta Mohaimin Iskandar kembali menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Anies meminta semua pihak bekerja sesuai fungsinya selama proses perhitungan dan rekapitulasi suara berlangsung. Di hadapan awak media di rumah tim pemenangan Anies, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu malam, paslon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar menegaskan perjuangan belum berakhir. Ia yakin perubahan akan terjadi sambil menunggu hasil perhitungan suara oleh KPU. Meski demikian, Anies Baswedan menyatakan pihaknya akan menghormati apapun hasil pilihan rakyat dalam Pesta Demokrasi 2024 kali ini. Proses penghitungan belum selesai. Saat ini penghitungan partai dan lain-lain terus dijalankan. Teruskan fungsi ini. Kami ingin tegaskan, saya adalah Demokrat sejati. Kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat. Karena itu adalah kemauan rakyat dan kita harus menghormati kemauan rakyat. Pemirsa, ratusan pemilih berstatus orang dengan gangguan jiwa ODGJ sekaligus warga binaan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II mengikuti pencoblosan di TPS 91 Cipayung, Jakarta Timur. Meski baru pertama kalinya mengikuti pencoblosan, namun warga binaan dan ODGJ ini sangat antusias. Dengan memakai seragam merah marun, ratusan orang pemilih berstatus orang dengan gangguan jiwa sekaligus warga binaan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II mengikuti pencoblosan di TPS 91 yang digelar di Jalan Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu pagi. Sebelum melakukan pencoblosan, mereka diberi bimbingan secara khusus hingga didampingi bagaimana tata cara untuk mencoblos. Usai diberikan arahan, satu persatu, warga binaan kemudian menyerahkan beberapa persyaratan untuk nantinya diberi 3 lembar kertas untuk menentukan pilihannya. Pada saat selesai memilih, warga binaan ini pun menyelupkan jari kelingkingnya ke tinta biru atau hitam sebagai tanda dirinya sudah selesai memilih pilihannya. Pelaksanaan sosialisasi dan simulasi itu dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu.
Itu sudah 4 kali di sini. Antusias WBS cukup senang mereka bisa dilibatkan dalam ikut pemilu tahun ini. Jumlah warga binaan yang terdaftar sebanyak 445 orang dengan 16 petugas panti yang sekaligus menjadi anggota KPPS. Panti sosial ini hanya memfasilitasi untuk pengambilan suara dari keputusan KPU dan Bawaslu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, meski industri tekstil memberikan kontribusi besar bagi perekonomian, namun tata kelola limbah tekstil harus diperhatikan dengan baik. Pengelolaan limbah terpadu tidak hanya menghilangkan bahaya bagi dampak lingkungan, tapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Persoalan limbah tekstil di Indonesia masih menjadi masalah yang harus dibenahi bersama. Penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Namun dengan pengelolaan yang terpadu, limbah tekstil sejatinya bisa diberdayakan dan didaur ulang kembali menjadi berbagai produk bernilai ekonomis. Hal ini menjadi pembahasan dalam program Ngobrol Bareng Mbak Wamen bersama Wamen Parekraf Angela Tanusudibio bersama Arienda Atma, founder dan CEO Pebble, pelaku usaha daur ulang sampah tekstil. Ketika saya mendirikan Pebble, saya kembali lagi ke data itu. Saya mencari tahu dari mana sih sebenarnya limbah ini berasal dan bisa nggak ya dimanfaatkan. Nah, ketika di Pebble kami berhasil mendaur ulang, artinya dari limbah yang datang mesti kita segregasi atau kita pilah berdasarkan warna dan jenisnya, kemudian akan kita proses menjadi fiber, setelah itu akan menjadi benang dan akan menjadi kain. Limbah tekstil dengan penanganan yang tepat bisa didaur ulang berbagai produk rumah tangga dan berbagai kerajinan tangan yang bisa diekspor ke luar negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio menemui komunitas barista di Surabaya, Jawa Timur. Angela menyerap aspirasi para pelaku ekonomi kreatif tersebut dan berusaha mengangkat nama kopi Indonesia di dunia internasional. Wamenparekraf Angela Tanusudibio menemui komunitas barista atau peracik kopi di tepi barat rumah kopi di kawasan Ngagal, Surabaya, Jawa Timur. Anggota termuda Kabinet Indonesia Maju ini sempat mencicipi langsung kopi buatan barista Muhammad Aji yang dibuat dengan metode manual brew. Angela juga mengajak berdiskusi seputar permasalahan yang dialami para barista dan berharap kopi Indonesia dapat bersaing di dunia internasional. Ini bagus banget untuk mendukung ekosistem kopi di Indonesia. Jadi kalau memang nanti ada ide-ide yang, tapi idealnya menurut saya saling kolaborasi gitu ya, kolaborasi, terus yang gaungnya juga terasa, terus yang impactnya juga bisa diukur. Itu mungkin kita bisa bicara. Keinginan mereka adalah support dari Parekraf terkait industri kopi itu sendiri ataupun pariwisata yang memang ada dan belum terekspos. Kemudian untuk kopi Indonesia sendiri supaya memang kita bisa lebih meningkatkan lagi pride dari si kopi asli Indonesia itu sendiri di kancah selain di nasional tapi juga di internasional. Para barista dan kafe telah menjadi pelaku ekonomi kreatif yang menyumbang lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi untuk memperkuat perekonomian tanah air. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.